Udah, saya mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah masuk dalam link Zoom-nya pada kesempatan kali ini. Nah, ini kuliah perkuliahan, ini berkaitan dengan hukum tata negara. Nah, ini sebelumnya sudah ada di video yang sudah saya share, itu Pak Ari Wisang berkaitan dengan hukum tata negara. Apa sih hukum tata negara itu? Nah, kalau berbicara hukum tata negara ini sebenarnya ini penggalan dari 3 kata. Ada hukum, ada tata, dan juga negara. Kalau berkaitan dengan hukum, nah ini sudah pasti, walaupun sampai saat ini belum ada penjelasan apa sih pengertian dari hukum itu sendiri. Nah, hukum itu kan ada yang mengatakan suatu aturan yang mengatur warga masyarakat agar boleh atau tidak boleh melakukan hal tertentu, juga mengatur yang namanya pemerintahan. Itu ada yang berkaitan dengan seperti itu. Ya, di mana ada masyarakat berkaitannya atau zone politiko di mana masyarakat, di situ pasti ada yang namanya hukum. Tapi berbicara hukum tata negara di sini, hukum yang dimaksud ini regulasinya yaitu berkaitan dengan negara hukum. Nah, berkaitan dengan negara hukum, sering ada yang menyebutkan bahwa negara hukum itu Rechtsstaat. Ada yang menyebutkan negara hukum itu rule of the law. Pengertiannya sama, baik Rechtsstaat ataupun rule of law itu negara hukum, tetapi yang membedakan adalah sejarah. Sejarah dari yang namanya Rechtsstaat, sejarah dari namanya rule of law. Kalau berkaitan dengan sejarah, apa Pak maksud dari sejarahnya? Ya, sejarah antara kedua sama-sama memperjuangkan yang namanya keadilan untuk masyarakat, tetapi corak pandangnya ini berbeda antara yang namanya Rechtsstaat dan juga rule of law. Kalau Rechtsstaat ini dalam segi sejarahnya, ini lebih cenderung pada saat itu pemerintahannya, ini pada saat revolusi Perancis, pemerintahan kerajaan pada saat itu absolut. Nah, karena pemerintahan kerajaan absolut, ini bagaimana caranya pada saat itu, ini Eropa kontinental, ini bagaimana caranya menghilangkan kekuasaan negara yang absolut. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara kalau berkaitan dengan ilmu negara, kalau masih ingat, itu pada saat itu ada yang dikatakan Leetat CS Moi, negara adalah milik pribadi atau milik seorang raja. Nah, karena hal tersebut, maka ya sambil timbullah yang namanya Rechtsstaat ini, negara hukum. Berarti masyarakat di sini bagaimana caranya menghilangkan kekuasaan negara atau kekuasaan raja pada saat itu yang absolut. Nah, dengan cara apa? Ingin menurunkan yang namanya raja pada saat itu di sebuah kerajaan. Karena tidak mau kemudian membuat suatu yang namanya perjanjian. Makanya ada yang namanya perjanjian masyarakat. Nah, perjanjian masyarakat di situ kemudian perjanjiannya apa? Nah, timbul yang namanya hukum atau yang namanya negara hukum konstitusional. Jadi dibatasi oleh yang namanya aturan-aturan. Ya, salah satunya apa? Aturan-aturannya bagaimana caranya menghilangkan yang namanya kekuasaan kerajaan yang mutlak pada saat itu. Ya, di sana yang harus dipatuhi, di mana seorang raja tidak boleh mengambil hak-hak yang ada di dalam penduduk atau masyarakat, yaitu antaranya hak-hak untuk hidup, hak atas harta benda, terus kemudian hak kemerdekaan. Nah, itu udah tidak boleh diambil. Karena pada saat pemerintahan kerajaan, pada saat itu kerajaan ini melakukannya secara absolut. Nah, secara absolut itu seperti apa ya? Memerintahnya dengan cara sewenang-wenang, mengambil upeti langsung ambil, kemudian eh, mengambil kemerdekaan, hak atas hidup, dibunuh rakyatnya, itu biasa. Tapi ya ketika timbul yang namanya konsep Rechtsstaat, negara hukum, pemerintahan kerajaan ini dibatasi. Nah, itu berkaitan dengan di Eropa kontinental sejarahnya. Tapi kalau di rule of law, ini lebih cenderung
ini rule of law itu negaranya yaitu negara common law, negara Amerika. Ini juga hampir berkaitan dengan sejarahnya. Ini kan lebih apa ya, sebenarnya berkaitan dengan regulasinya, ya ini bagaimana caranya keadilan ada di dalam hukum itu sendiri, ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya salah satu contohnya pada saat rule of law di sini ada yang namanya konstitusi. Nah, konstitusinya di sini dalam artian bagaimana caranya mengatur warga masyarakat dan mengatur yang namanya pemerintahan pada saat itu dengan tujuannya sama gitu. Baik Reichstag maupun rule of law di sini ya menciptakan yang namanya keadilan di dalam masyarakat. Di situ adanya persamaan di hadapan hukum. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas perbedaannya ya dari letak sejarahnya itu berkaitan dengan negara. Nah, kemudian berbicara mengenai tata, tata itu arti organisasi yang harus ditata atau harus dikelola. Dalam hal ini organisasi ini apa? Di dalam hukum tata negara, kategori suatu organisasi ini berarti organ, organ yang ada di dalam suatu pemerintahan. Organ di dalam suatu pemerintahan ini organisasi itu bisa sifatnya vertikal, bisa sifatnya horizontal. Kalau sifatnya vertikal, ya ini berarti adanya hubungan antara bawah dengan atas. Berarti adanya hubungan, kalau tadi berbicara dengan sistem pemerintahan, ada hubungan antara organisasi pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, itu saling sinergi dengan sistem, kalau di Indonesia ini desentralisasi. Nah, seperti itu. Ada yang organisasinya sifatnya horizontal. Horizontal itu tidak membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Contohnya ini organisasinya sejajar kayak eksekutif, yudikatif, legislatif, itu termasuk organisasi yang sifatnya horizontal. Kemudian berkaitan dengan negara. Jadi penjabarannya hukum, tata, dan negara. Kalau berkaitan dengan negara, ini berbicara mengenai negara itu unsur-unsur yang berada di dalam suatu negara ini ada yang namanya penduduk, wilayah, kemudian pemerintahan berdaulat. Kalau masih mengulas materi hukum tata negara, ilmu negara, itu sama saja kalau negara ini ada dua, baik secara de facto maupun secara de jure. Yang saya sebutkan tadi, seperti contohnya, negara itu terdiri dari yang namanya penduduk, terus kemudian ada yang namanya wilayah, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu kategorinya, ketiga unsur tadi, itu kategorinya terbentuk atau terjadinya negara di sini secara de facto atau secara sementara begitu, masih sifatnya sementara hanya karena terdiri dari yang namanya wilayah, penduduk, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Tapi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu sudah cukup terbentuknya suatu negara. Cuman kategorinya kalau memang benar-benar negara tersebut diakui oleh negara yang lain, pastinya harus diakui secara de jure, bukan hanya de facto saja. Bukan hanya sifatnya tetap, tetapi sifatnya bukan hanya sifatnya sementara maksudnya, tapi juga harus sifatnya tetap. Berarti tetap ini apa? De jure. De jure itu berarti ditandai dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara yang lainnya. Nah, kalau negara itu ya suatu organisasi dengan tujuan tertentu. Nah, itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan negara, ya tadi negara ini kan banyak ya kalau berkaitan dengan terjadinya negara, macam-macam. Indonesia dengan cara proklamasi, kemudian ada terjadinya negara lain mungkin seperti kita ambil contoh Timur Leste berarti separatis, melepaskan diri dari negara yang sebelumnya yaitu negara Indonesia. Nah, dari letak sejarah ini bermacam-macam. Nah, itu dari penjabaran dari hukum, tata, dan juga negara. Ini saya share PowerPoint-nya sedikit ini biar memudahkan.
Ini di sana terlihat tidak ininya? Share Terlihat, screen. Pak. Oh, lihat ya. Oke. Nah, ini tadi apa itu hukum tata negara. Nah, ini sudah tadi saya ulas lagi sedikit. Ini umumnya hukum peraturan-peraturan tingkah laku. Terus kalau tata tadi pengaturan atau pengelolaan. Terus kemudian negara di sini organisasi tertinggi di antara suatu kelompok. Tadi yang terdiri dari yang namanya unsurnya penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini kalau di sini pengertiannya adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, berarti termasuk organisasi tertinggi. Nah, kalau berbicara organisasi, wah ternyata negara termasuk organisasi. Nah, makanya negara ini bisa masuk ke dalam organisasi internasional. Nah, kalau sudah masuk ke dalam organisasi internasional itu berarti sudah ada pengakuan tadi yang sudah saya bicarakan secara de jure. Berarti sudah adanya de jure ini ya sudah ada pengakuan dari negara lain. Dengan cara apa? Melakukan hubungan diplomatik, kemudian melakukan apa ya, masuk ke dalam organisasi internasional, dalam hal ini contohnya PBB. Nah, ini kategorinya negara sudah diakui baik secara de facto maupun secara de jure. Nah, ini berkaitan dengan penjabaran hukum tata negara, tadi terdiri dari hukum, tata, dan juga negara. Kemudian di sini ada beberapa pendapat ahli dalam meninjau negara. Nah, ini dari Robert Morrison. Ini hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Nah, dia mengatakan hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur negara. Terus kemudian ada lagi dari Prince. Hukum tata negara di sini yaitu yang menentukan aparatur negara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. Nah, aparatur negara di sini siapa? Nah, aparatur negara ini ya orang yang berada di dalam suatu organisasi negara. Contohnya aparatur negara ini baik dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang kemudian berhubungan dengan masyarakat. Nah, contohnya legislatif ya berhubungan langsung dengan masyarakat, eksekutif pun sama. Nah, ini menurut Prince. Ada lagi menurut Slochman, di sini hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Atau dalam bahasa yang berbeda, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Nah, terus kemudian kalau menurut Jim Lee, hukum tata negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif suatu negara, format kelembagaan, mekanisme berhubungan antar lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara dan warga negara. Nah, makanya di sini kalau berbicara mengenai hukum tata negara, kalau berkaitan dengan pendapat Jim Lee di sini, ini adanya format kelembagaan organisasi. Nah, berarti di sini berkaitan dengan organisasi nanti di dalam hukum tata negara yang dipelajari mengenai organisasi di dalam suatu negara. Organisasinya apa yang tadi saya sudah jelaskan. Ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Kalau sifatnya vertikal ya berarti ya ada hubungan pemerintah pusat tuh memerintah bagaimana. Pemerintahan daerah di dalam hukum tata negara itu seperti apa. Karena kenapa? Negara Indonesia di sini bentuk negaranya kesatuan. Nah, bentuk negaranya kesatuan tetapi apa ya, di dalam menjalankan suatu pemerintahannya, di sini menggunakan yang namanya otonomi daerah atau hak otonom. Nah, hak otonom ini diberikan kepada masing-masing daerah untuk mengelola wilayahnya atau mengelola daerahnya. Nah, berbeda dengan yang namanya bentuk negaranya federal. Kita ambil contoh kalau negara federasi itu Amerika. Negara Amerika sifatnya bukan merupakan hak otonom kepada suatu masing-masing wilayahnya atau negara bagian, tetapi haknya yaitu hak berdiri sendiri ya. Mereka
negara ini ya memiliki yang namanya kedaulatan sendiri negara-negara bagian. Sedangkan kalau berbicara di negara Indonesia ini diberikan hak otonom untuk mengelola wilayahnya. Makanya sistemnya di sini ada yang namanya desentralisasi. Nah, desentralisasi ini apa? Yaitu pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Nah, contohnya apa? Contohnya pemerintahan daerah, Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor itu diberikan kewenangan dari mana? Dari pusat untuk mengatur wilayahnya. Makanya berkaitan dengan perkembangan suatu daerah, contohnya baik kabupaten, kota, ataupun tingkat provinsi, setiap wilayah itu pastinya berbeda. Karena kenapa? Yang mengelola adalah masing-masing kepala daerahnya. Karena sifatnya di sini diberikan yang namanya kewenangan. Nah, kewenangannya diberikannya berdasarkan apa? Nah, ini macam-macam berbicara mengenai kewenangan. Tapi nanti akan dipelajari lagi. Tapi yang jelas kewenangan ini ada yang namanya atribusi kewenangan, kemudian ada yang namanya delegasi, kemudian ada yang namanya mandat. Tapi kalau berkaitan dengan desentralisasi, ini kewenangannya memang diberikannya ada yang kewenangannya delegasi, ada yang kewenangannya sifatnya mandat. Kalau kewenangan itu umpama atribusi apa? Kewenangan atribusi memang kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Memang ada di dalam undang-undang atau suatu peraturan. Nah, contohnya apa ya? Contohnya Mahkamah Konstitusi, ini termasuk lembaga negara. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangannya, siapa yang memberikan kewenangannya? Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Konstitusi. Bahwa ada lembaga negara, yaitu baik Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung dalam menjalankan yang namanya lembaga peradilan. Itu kewenangannya atribusi langsung diberikan oleh undang-undang. Ada memang kewenangan kalau pemerintahan daerah apa? Pemerintahan daerah juga di dalam undang-undang Pemda juga diamanatkan. Ada kewenangan atribusi di dalamnya. Kemudian ada lagi kewenangan delegasi. Delegasi ini pemberian kewenangannya memang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah ataupun contohnya provinsi memberikan kewenangannya kepada tingkat kabupaten maupun kota. Tetapi yang bertanggung jawab siapa? Yang diberikan kewenangan delegasi tersebut. Nah, berarti contohnya kalau yang namanya diberikan hak untuk mengatur oleh contohnya dari provinsi, nah tetapi dalam hal ini kepala daerah kabupaten atau di kota dia menyalahgunakan kewenangannya, salah atau mengatur wilayahnya sehingga terjadi yang namanya permasalahan. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Karena itu kan diberikan delegasi. Berarti tanggung jawabnya adalah penerima delegasi. Itu kewenangan delegasi. Ada lagi kewenangan mandat. Kalau berkaitan dengan mandat, itu diberikan contohnya dari gubernur kepada kabupaten maupun kota. Tetapi pertanggungjawabannya ini kepada pemberi yang memberikan mandat. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Nah, ini juga tadi format kelembagaan, kemudian mekanisme hubungan antar lembaga negara dengan warga masyarakat. Berarti hubungan antara contohnya legislatif dengan masyarakat. Legislatif ini adalah perwakilan daripada masyarakat atau warga negara di sini. Apakah hubungan atau mekanisme hubungannya ini sudah saling ya? Karena kenapa? Ini kan banyak ya kalau umpama di negara Indonesia di sini, apakah keinginan yang ada di dalam masyarakat sudah diakomodir atau belum? Nah, ini. Nah, ini berkaitan dengan hukum tata negara. Dari pengertian-pengertian tadi, ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hukum tata negara ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, baik dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Nah, ini jadi mengatur organisasi negara, hubungan antar pelengkapan negara, tadi hubungannya vertikal maupun horizontal sudah dijelaskan, serta kedudukan warga negara dan hak
hak asasinya. Nah, ini juga berkaitan dengan hak-hak asasi. Berarti hak asasi dari yang namanya warga negara di dalam hukum tata negara ini tidak boleh diindahkan. Karena kenapa? Ada hak-hak yang memang dimiliki oleh warga masyarakat. Contohnya apa? Hak mengungkapkan pendapat. Ketika mengungkapkan pendapat, terus kemudian hak berkumpul. Hak berkumpul ini masuk ke dalam yaitu hak demokrasi. Nah, ini tidak boleh dikesampingkan. Karena kenapa ya? Contohnya mengungkapkan pendapat ya harus didengar di dalam tata negaraan. Jadi orang yang namanya demonstrasi yaitu ya diperbolehkan. Itu karena merupakan suatu hak mengaspirasikan. Tetapi ya memang karena kita berdasarkan yang namanya hukum, di sini dari sumber hukum tata negara itu ada di antaranya yaitu konstitusi. Nah, berarti tidak boleh melanggar yang namanya suatu konstitusi, tidak boleh melanggar yang namanya suatu undang-undang, tidak boleh melanggar yang namanya regulasi yang ada di dalam negara. Jadi saling yang namanya menghargai kedudukan sebagai warga negara ya menghargai juga kedudukan sebagai negara juga. Negara ya saling menghormati antara negara dan juga warga negara berkaitan dengan organisasi yang ada di dalamnya. Jadi saling. Karena kenapa hak-hak asasi tadi harus dihormati. Hak-hak asasi ini apa sih sebenarnya? Ini berkaitan dengan hak asasi manusia pastinya. Karena kalau menjabarkan hak asasi manusia ini apa sih Pak? Nah, hak asasi manusia ini ya hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat atau setiap manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, berkaitan dengan HAM, HAM ini sebenarnya tidak bisa dicabut. Nah, HAM ini tidak bisa dicabut, tetapi HAM ini hanya bisa dibatasi. Nah, kalau tidak bisa dicabut itu maksudnya apa ya? Siapa yang boleh mencabut, yang berhak mencabut? Yang berhak mencabut adalah yang memberikan hak berkaitan dengan hidup, contohnya yang boleh mencabut ya yang memberikan kehidupan. Kalau dalam konsep HAM ya, yang memberikan kehidupan siapa? Yang memberikan kita ambil kesimpulan, yang memberikan hak kehidupan yaitu Tuhan. Berarti yang berhak mencabut adalah Tuhan. Makanya menjadi suatu kontroversi ketika apakah yang namanya hukuman mati ini masih diterapkan atau tidak. Karena berkaca di negara yang menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, yang namanya hukuman mati sudah ditinggalkan. Karena kenapa yang namanya hukuman itu kan kalau di dalam pidana, ya ini merupakan duka nestapa bagaimana caranya si pelaku tindak kejahatan tersebut dia menyesali perbuatannya. Tapi ketika berkaitan dengan HAM, ketika haknya diambil, hak untuk hidupnya diambil ya bagaimana dia menyesali tentang kejahatan atau kesalahan yang dilakukannya. Karena kenapa hak untuk hidupnya sudah diambil. Karena yang berhak mengambilnya yaitu adalah yang memberikan hidup. Dalam hal ini adalah Tuhan. Tapi ini menjadi kontroversi kalau di negara kita di dalam konstitusi saja. Di dalam konstitusi ini Indonesia melakukan yang namanya sudah melakukan 4 kali yang namanya amandemen. Dari 99, 2000, 2001, dan 2002. Di dalamnya di sini berkaitan dengan konstitusi, perubahan atau amandemennya, yaitu berbicara mengenai hak asasi manusia. Itu yang paling banyak. Contohnya dulu ketika zaman Orde Baru, ya cara berdemokrasinya berbeda, kemudian hak atas hak asasi manusianya pun dibatasi ataupun mengungkapkan pendapatnya pun dibatasi. Tapi ketika amandemen dari 99 sampai 2001 2002, 19, 2000, 2001, 2002 itu diperbarui mengenai hak asasinya. Lebih diperbanyak. Makanya yang namanya media ini ya lebih banyak memberitakan yang namanya tentang pemerintahan. Berbeda ketika zaman Orde Baru. Nah, balik lagi tadi berbicara mengenai hak yang menjadi kontroversi ketika hukuman mati saya tadi contohnya. Tapi ya memang itu di Indonesia masih digunakan karena memang di dalam aturannya masih ada dan kemudian dari
apa ya, manfaatnya ya dengan tujuan ya agar yang melakukan tindak pidana seperti itu tidak banyak lagi. Nah, itu yang masih diterapkan. Seperti itu. Kemudian di sini berbicara mengenai objek hukum tata negara. Objek atau kajian hukum tata negara ini ada 4, yaitu bidang keorganisasian negara, kemudian hubungan organisasi negara secara vertikal, kemudian hubungan organisasi negara secara horizontal, kemudian kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Nah, tadi bidang keorganisasian negara ini terdiri dari yang namanya eh, organisasi negara ini berarti eksekutif, yudikatif, legislatif ini masuk ke dalam keorganisasian negara. Nah, itu termasuk organisasian negara di sini terdiri yang dari vertikal, horizontal. Vertikal ini sifatnya ke atas, kemudian horizontal ke samping adanya. Berarti berkaitan dengan keorganisasian negara di sini, kalau dihubungkan dengan organisasi horizontal di sini ada yang namanya mengambil ajaran trias politika, di situ ada yang namanya pembagian kekuasaan. Nah, ada yang mengatakan pembagian kekuasaan, dispersion power, ada yang mengatakan pemisahan kekuasaan atau separation power. Sama atau tidak? Sebenarnya konsep dari yang namanya organisasi negara tadi baik yang namanya eksekutif, yudikatif maupun legislatif, kalau berbicara mengenai apakah pembagian ataupun pemisahan, mungkin banyak orang yang mengatakan sama saja. Baik itu dari pembagian kekuasaan maupun dari pemisahan kekuasaan, konsepnya sama. Karena yang penting eksekutif, eksekutif, yudikatif, yudikatif, legislatif, legislatif. Tetapi dari konsep teori atau dari yang namanya pengaplikasiannya, antara yang namanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan itu berbeda. Nah, berbedanya apa? Nah, ini harus bisa dipahami. Kalau kita melihat apakah Indonesia melakukan pembagian kekuasaan ataukah pemisahan kekuasaan. Nah, ini kalau Indonesia ini cenderung negara yang memang semuanya digunakan. Semua digunakan ini contohnya apa? Berbicara mengenai sistem pemerintahan, kebetulan negara Indonesia sistem pemerintahannya sudah mencoba 2 sistem pemerintahan yang ada. Nah, contohnya apa? Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahannya yaitu parlementer pernah. Nah, berarti ada perdana menterinya dulu. Jadi antara ada yang namanya presiden, ada yang namanya perdana menteri. Yang presiden di sini hanya sebagai lambang negara saja, sedangkan perdana menteri yang ini menjalankan pemerintahan dulu menggunakan sistem pemerintahannya parlementer. Kemudian berganti menjadi sistem pemerintahannya presidensial sampai sekarang, tapi awal di Orde Baru sistem pemerintahan presidensialnya yaitu campuran antara kombinasi antara sistem pemerintahan parlementer dan juga presidensial. Tapi sekarang mencoba sistem pemerintahannya murni presidensial, mengadopsi seperti negara Amerika. Nah, itu dari sistem pemerintahan. Bentuk negaranya pun sama. Bentuk negaranya sekarang dulu pernah dari yang namanya bentuk negaranya kesatuan, kemudian berubah menjadi bentuk negaranya federasi. Dulu sempat yang namanya dengan Republik Indonesia Serikatnya, RIS-nya, itu bentuk negaranya menjadi federasi. Jadi ada negara-negara serikat, ada negara-negara bagian. Kemudian karena menganggap negara Indonesia di sini lebih lebih senang dengan yang namanya bentuk negaranya kesatuan, kemudian berubah menjadi negaranya kesatuan sampai saat ini. Itu sudah dirasakan dari sistem pemerintahan, bentuk negara sudah. Kemudian apakah monarki pernah nggak Pak? Kalau monarki yang jelas ya kalau berkaca mengenai sejarahnya ya negara Indonesia sebelum proklamasi ya negara Indonesia ini ya terdiri dari yang namanya suatu monarki-monarki atau kerajaan-kerajaan. Tapi ya uniknya negara Indonesia ini sampai saat ini negara yang di dalamnya terdiri dari yang namanya kerajaan-kerajaan.
Nah, ini ya salah satu keunikannya. Makanya tadi berkaitan dengan apa ya, masalah keorganisasian negara tadi antara adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, ya negara Indonesia ini pernah merasakan yang namanya pembagian dan juga sampai saat ini menggunakan pemisahan kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan seperti apa? Nah, kalau yang namanya pembagian kekuasaan, itu contohnya kita ambil contoh ketika zaman Orde Baru. Orde Baru itu berarti 65 sampai 98. Itu zaman Orde Baru. Kemudian 98 sampai sekarang ini zamannya Orde Reformasi. Nah, kalau berbicara mengenai apa ya? Kalau pemisahan kekuasaan itu pemisahan yang trias politika, pemisahan kekuasaan itu masuknya kategorinya reformasi sampai sekarang. Tapi kalau pembagian kekuasaan itu zaman Orde Baru. Apa yang membedakan? Kalau yang namanya pembagian kekuasaan di sini ini masih ada atau ada campur aduk urusan antara pemerintahan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif. Terus kemudian ada yang namanya jenjang tertingginya. Nah, kalau ada jenjang tertingginya, yang paling tinggi, lembaga yang paling tinggi, itu kategorinya adalah pembagian kekuasaan. Bukan merupakan konsep pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan, ini benar-benar antara organisasi negara yang satu, dalam hal ini organisasi kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ini sifatnya adalah sejajar. Itu kalau pemisahan, benar-benar separation power, dipisah. Tapi kalau yang namanya pembagian, ini berarti ada pembagian tugas-tugas. Antara yang lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, ini bisa saja saling mencampuri. Antara eksekutif bisa mencampuri ke yudikatif, ataupun legislatif bisa mencampuri urusan ke eksekutif. Dan juga di dalamnya, negara di sini konsepnya adalah ada lembaga tinggi negara. Makanya ketika zaman Orde Baru, ada yang namanya lembaga tinggi negara, ada yang namanya lembaga tertinggi negara. Nah, kalau sekarang kan ini semuanya sama, lembaga tinggi negara. Contohnya, lembaga tinggi negara ini di dalamnya ada yang eksekutifnya presiden. Terus kemudian legislatifnya ini ada DPR, MPR, DPD, itu sama kedudukannya. Terus kemudian ada yang namanya di yudikatif, MK, Mahkamah Agung, kedudukannya posisinya sama. Jadi antara MK, MA, Presiden, terus kemudian DPR itu semua sama. Bukan merupakan lembaga yang paling tingginya mana, yang paling berkuasanya mana, tidak. Karena konsepnya semuanya sama. Makanya adanya sekarang namanya pemisahan kekuasaan. Tapi berbeda ketika zaman Orde Baru. Ketika zaman Orde Baru itu bukan seperti itu, tetapi pembagian, karena zaman Orde Baru itu ada lembaga tertinggi negara. Nah, lembaga tertinggi negaranya itu siapa? Lembaga tertinggi negaranya yaitu pada saat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR termasuk kategorinya merupakan lembaga tertinggi negara. Yang notabene eksekutif berada di bawah legislatif. Nah, mungkin kalau baca-baca sejarah, oh berarti dulu itu presiden takutnya sama MPR ya, karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Iya, karena pada era Orde Baru, ya ini MPR ini adalah lembaga tertinggi negara. Karena kenapa? Karena MPR adalah salah satu majelis yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden. Karena dianggap bisa mengangkat dan memberhentikan presiden, otomatis dia adalah merupakan lembaga tertinggi negara. Semuanya adanya di MPR, karena presiden bisa saja diberhentikan oleh MPR. Berbeda dengan sekarang. Sekarang di sini adanya pemisahan kekuasaan. Kedudukannya adalah sama. Otomatis ada yang namanya check and balance. Jadi adanya pengawasan antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kalau dulu ada atau tidak ya? Kalau dulu ya tidak ada pengawasan. Terkadang eksekutif bisa masuk ke dalam
legislatif, seperti itu. Tapi kalau sekarang ya tidak bisa. Sekarang contohnya kalau ketika pimpinan negara atau eksekutif melakukan kesalahan yang merugikan negara, bisa dipanggil oleh legislatif. Legislatif ini memiliki yang namanya hak-hak di dalamnya. Ada hak interpelasi, hak mengungkapkan pendapat. Nah, hak-hak tersebut ya digunakan. Bisa digunakan untuk memanggil kepala negara atau organ-organ atau alat kelengkapan negara yang lainnya, baik itu kementerian dan lain sebagainya, bisa dipanggil kalau apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, presiden pun sama, presiden pun bisa dipanggil, diminta pertanggungjawaban. Kemudian ketika pertanggungjawabannya dirasa ya tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan dan merugikan negara, ya dari usulan DPR tadi bisa dibawa langsung ke Mahkamah Konstitusi. Kalau umpama merugikan negara di Mahkamah Konstitusi kemudian dilakukan yang namanya peradilan, dilakukan bukti-bukti, gelar perkara. Apabila terbukti presiden ini melakukan kesalahan yang merugikan negara sampai mengakibatkan hingga terjadinya kerugian atau perpecahan negara, ya bisa saja dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kalau dinyatakan bersalah kemudian diberikan kepada MPR selaku lembaga yang mengangkat dan sekaligus bisa memberhentikan presiden. Nah, itu berkaitan dengan keorganisasian negara, ya ada yang namanya, kalau sekarang ya namanya pemisahan, kalau dulu yaitu berkaitan dengan pembagian kekuasaan itu antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, itu berkaitan dengan objek hukum tata negara. Kalau kedudukan warga negara dan hak asasinya tadi berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini ya merupakan ciri dari negara hukum. Negara hukum itu menghormati yang namanya HAM. Terus kemudian ada di dalamnya adanya asas legalitas. Jadi kalau ada hukuman ya harus sesuai, harus ada aturannya. Terus kemudian adanya persamaan di mata hukum. Hak asasi, menghormati hak asasi manusia. Terus kemudian kebebasan pers itu termasuk dari ciri-ciri negara hukum. Nah, ini termasuk di dalamnya yaitu menghormati yang namanya hak-hak asasi. Kalau dulu apakah menghormati atau tidak? Ya dulu ya menghormati, tapi berkaitan dengan HAM itu memang tidak terlalu diatur banyak di dalam suatu konstitusi. Nah, kemudian baru terjadinya amandemen sehingga baru berkaitan dengan HAM mulai banyak. Karena kenapa? Kalau berkaca mengenai hak asasi dulu, kalau di zaman Orde Lama, itu kalau berdasarkan ketetapan MPR, itu contoh saja, berkaitan dengan eksekutif, itu presiden, itu tidak ada yang namanya batasan. Presiden itu diangkat seumur hidup. Itu zaman Orde Lama. Kemudian zaman Orde Baru berkaitan itu kan berkaitan dengan hak asasi. Nah, hak asasi orang ketika ingin menjadi presiden ini dipilih 5 tahun sekali. Nah, tapi tidak ada pembatasannya. Nah, kemudian baru ketika Orde Reformasi dirubah. Dirubah pemilihannya 5 tahun tapi dibatasi 2 periode. Nah, itu berkaitan dengan HAM salah satunya di dalamnya. Kemudian ada lagi sumber hukum tata negara. Apa sih yang menjadi suatu sumber hukum tata negara? Sumber hukum tata negara ini dibedakan sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Apa sih ini Pak sumber hukum material, sumber hukum formil? Nah, berkaitan dengan sumber hukum material berarti sumber hukum material ini dibuat oleh penguasa, dibuat oleh yang namanya pejabat negara, disahkan oleh pejabat negara. Berkaitan dengan sumber hukum material ini berkaitan dengan isi dari aturan yang dibuat tadi atau hukum yang dibuat. Jadi material ini berkaitan dengan isi substansi dari aturan tersebut yang dibuat oleh pejabat negara. Jadi dilihatnya isinya. Contoh isinya apa? Isinya yaitu
di dalam Undang-Undang Dasar 1945, substansi material di dalamnya atau isinya yaitu Pancasila, asas negara. Ini masuknya ke dalam sumber hukum material. Berarti apa sih isi kandungan di dalam hukum formil tersebut yang dibuat oleh pejabat atau penguasa? Material ini berarti dari segi isinya. Nah, kemudian apa sumber hukum formil? Sumber hukum formil ini ya suatu aturan ini yang dibuat oleh pejabat negara, baik berupa keputusan atau putusan ataupun regulasi yang dibuat oleh pejabat negara atau penguasa. Nah, sumber hukum formil ini apa ya? Contohnya Undang-Undang Dasar, terus kemudian ada ketetapan MPR. Kalau merujuk kepada hierarki peraturan perundang-undangan, ya pertama Undang-Undang Dasar, kemudian ada ketetapan MPR, terus ada undang-undang atau Perpu, terus ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota, kabupaten, sampai peraturan desa. Nah, ini termasuk ke dalam hukum formil karena sifatnya dibuat oleh orang yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan tersebut. Nah, contohnya apa? Contoh hukum formil itu tadi, undang-undang, undang-undang dasar atau konstitusi, itu termasuk hukum formil. Sedangkan hukum materialnya apa? Isi substansi dari aturan tersebut. Kalau berbicara berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi, itu Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum formilnya, berupa berupa apa ya, suatu aturannya, berupa suatu keputusannya. Sedangkan hukum materialnya isinya, berarti isi kandungan di Undang-Undang Dasar 1945 apa? Isinya yaitu materialnya yaitu contohnya berbicara mengenai asas-asas atau berisikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada di dalam hukum material. Hukum material ini menyangkut yang namanya isinya. Nah, jadi bisa dipahami kalau sumber ini ada dua. Contohnya hukum tata negara, maka kalau berbicara hukum tata negara ya pasti berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan berarti berbicara mengenai Stappenbau des Recht. Berarti ada hierarki peraturan perundang-undangan di dalamnya. Ada undang-undang yang paling tinggi, kemudian undang-undang yang paling rendah. Undang-undang yang paling rendah tidak boleh mengesampingkan atau bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Begitupun seterusnya sampai dengan hukum yang dasar atau norma dasar. Norma dasarnya yaitu norma yang paling tertinggi. Norma yang paling tertinggi ini apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari norma yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang atas, seterusnya berjenjang sampai norma yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu termasuk dari sumber hukum tata negara. Karena kenapa? Berkaitan untuk mengatur yang namanya lembaga negara yang kemudian mengatur mengenai warga masyarakat lewat apa ya? Lewat hukum tata negara sendiri. Hukum tata negara sumbernya di mana ya? Dari tadi yang saya jelaskan tadi. Ada hierarki peraturannya. Itu sumber hukumnya, aturan yang membatasi lembaga negara itu boleh melakukan sesuatu atau tidak. Contohnya gini, lembaga negara presiden, eksekutif, lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu semuanya diatur di dalam konstitusi. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah tugasnya, fungsinya, itu ada di dalamnya. Nah, ini dijadikan sumber hukum tata negara. Kemudian selain itu dalam pembuatan sumber hukum material ini berkaitan dengan isi dibedakan antara lapangan hukum privat dan kemudian lapangan hukum publik. Apa ini lapangan hukum privat? Apa lapangan hukum publik? Nah, berkaitan dengan hukum material, tadi hukum material itu dibuatnya oleh pejabat tertentu pastinya. Nah, kalau lapangan hukum privat di sini berarti berkaitan dengan hukum tersebut atau materi dari hukum tersebut ini mengatur siapa sih? Ya pertama ini pasti dibuatnya oleh pejabat negara atau orang-orang yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan atau regulasi tersebut. Yang kedua kalau berbicara mengenai privat di sini aturan tersebut untuk siapa diterapkannya? Karena kalau berkaitan dengan material
pembuatan sumber hukum materialnya, ini juga ada yang hukum berlaku untuk publik, ini berlaku untuk warga masyarakat semua, sifatnya kalau hukum publiknya ini apa? Contohnya undang-undang. Undang-undang ini berlakunya untuk semua warga masyarakat. Tapi kalau hukumnya bersifat privat, ini ya memang hukum publik ini dibuat oleh pejabat negara, penguasa, ataupun orang-orang tertentu diberikan kewenangan membuat. Selain itu, kalau yang privat ini memang berlakunya hanya untuk lingkungan organisasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya lingkungan berlaku untuk lingkungan organisasi tersebut dibuatnya suatu keputusan atau enggak ada surat keputusan dari Dirjen Dikti ataupun Dirjen Kumham. Nah, ini hanya untuk berlakunya untuk instansi wilayah kementerian tersebut. Jadi tidak berlaku untuk masyarakat, tidak seperti itu karena hanya berlaku untuk instansinya saja. Ini sifatnya yaitu privat. Sifatnya bisa surat penugasan, kemudian surat keputusan. Nah, ini bisa surat keputusan ini regulasinya untuk wilayah organisasi tersebut. Tapi kalau yang hukumnya publik, ini berlaku untuk menyeluruh untuk warga masyarakat. Nah, ini biasanya kalau sifatnya publik ya, seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah, atau peraturan kementerian, keuangan, dan lain sebagainya, ini sifatnya umum. Apalagi kan kalau sekarang gini, contoh, ada peraturan Kementerian Keuangan tentang stimulus pemberian kendaraan bermotor, nah, atau kendaraan yang mewah lah, mobil gitu. Nah, itu kan ada yang namanya kalau sekarang itu ada stimulusnya kalau membeli kendaraan itu pajaknya dikurangi. Nah, itu ya termasuk kebijakannya ya oleh semua masyarakat. Nah, tapi kalau umpama yang privat ini hanya khusus kebijakannya dikeluarkan atau regulasinya dikeluarkan ini hanya untuk instansi organisasi tersebut. Jadi bukan untuknya sifatnya bukan umum. Nah, biasanya kalau yang privat ini dia lebih cenderung sifatnya kebijakan, peraturan kebijakan atau disebut juga basicking kalau di dalam hukum administrasi negara. Tapi kalau yang publik ini regeling atau regulasi. Jadi berbeda ya. Kalau basicking itu keputusan, sifatnya keputusan, SK, surat keputusan. Tapi kalau yang publik ini regeling, regel itu berarti aturan perundang-undangan. Tapi bukan berarti yang namanya keputusan bukan aturan perundang-undangan tetap, tapi sifatnya adalah mengikat hanya kepada personal, hanya beberapa orang saja. Tapi kalau publik ini regeling adalah menyeluruh. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan sumbernya. Jadi ada yang tadi kalau dari sumbernya dari material, formil, materi ini isi kandungan dari dari yang namanya regulasi yang dibuat pemerintah. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Dasar ini adalah isi kandungannya Pancasila sebagai dasar negara atau asas, sedangkan hukum formilnya ini contohnya undang-undang, TAP MPR, ini yang sudah ada, yang jelas. Terus kemudian dari sumber hukum materi dari segi isinya, ini yang privat, pertama ini pastinya dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan membuat. Yang kedua di sini dari si privatnya ini hanya mengatur orang-orang tertentu. Ini biasanya sifatnya adalah kebijakan aturannya. Kemudian lapangan hukum publik ini diatur atau dibuat oleh penguasa atau orang yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan. Kemudian yang keduanya di sini ini mengatur dari segi isi substansinya ini mengatur seluruh warga masyarakat dalam suatu negara. Nah, ini dari lapangan hukum tadi, hukum privat dan juga publik ini merupakan dari sumber hukum tata negara. Nah, ada lagi di sini ada sumber hukum yang sifatnya universal. Tadi itu sifatnya hanya berada di dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia khususnya. Kalau di sini ini sumber-sumber hukumnya yang berlaku ini secara universal. Universal ini berarti digunakan oleh negara-negara lainnya dalam mengatur suatu hukum tata negara. Nah, ini yang pertama adanya konstitusi. Konstitusi berarti undang-undang dasar. Nah, berbicara mengenai konstitusi,
Nah, ini sebenarnya kalau konstitusi ini merupakan sumber yang hukumnya universal. Kalau konstitusi ini apakah di setiap negara memiliki yang namanya konstitusi? Ya, negara rata-rata punya konstitusi, punya aturan, tapi ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis. Nah, berbicara mengenai konstitusi, konstitusi ini di negara Indonesia kebetulan lagi-lagi unik negara Indonesia. Konstitusi ini merupakan suatu aturan yang baik sifatnya itu tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi yang namanya pemerintahan dalam menjalankan kenegaraannya dan juga membatasi yang namanya warga masyarakat di dalam menjalankan kewarganegaraan. Jadi yang namanya lembaga-lembaga negara, yang namanya warga negara ini dibatasi yang namanya konstitusi. Baik itu konstitusinya sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai konstitusi, konstitusi di sini kalau dalam artian sempit, yaitu tadi kalau secara artian sempit ya tertulisnya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau berbicara secara luas, ternyata bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945 saja. Tetapi di dalamnya ini terkandung yang namanya kalau di Indonesia hukumnya tidak tertulis. Hukum tidak tertulisnya itu seperti apa? Sumber hukum tidak tertulisnya ini bisa contohnya ya hukum adat. Atau juga masuk ke dalamnya ini konvensi. Konvensi berarti ini kan suatu kebiasaan. Di dalam konstitusi ini biasanya suka ada konvensinya, kebiasaan. Contoh kebiasaannya seperti apa? Contoh laporan pertanggungjawaban presiden yang dilakukan sebelum hari kemerdekaan. Pada 16 Agustus itu biasanya terjadi yang namanya laporan pertanggungjawaban kepala negara. Tapi laporan pertanggungjawaban kepala negara setiap tanggal 16 Agustus 1945, 16 Agustus maksud saya, itu bukan merupakan suatu konstitusi yang memang suatu aturan yang memang diatur di dalam sebuah regulasi atau diatur dalam sebuah konstitusi, tidak. Tapi itu adalah merupakan suatu konvensi atau suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh presiden di dalam ketatanegaraan Indonesia. Itu suatu kebiasaan, tetapi kebiasaan tersebut selalu diikuti dan diulang-ulang oleh yang namanya kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Selalu seperti itu. Tapi itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, itu termasuk kategorinya tidak tertulis. Termasuknya kategorinya konvensi. Selain memang yang tidak tertulisnya yaitu hukum adat. Karena berbicara mengenai konstitusi juga diatur mengenai lembaga-lembaga negara tadi. Ada yang namanya eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini sini juga diatur yang namanya check and balance, yaitu diatur mengenai pemisahan. Makanya di dalam konstitusi yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Diatur mengenai tugas dan kewenangannya. Adanya tidak boleh yang namanya antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya saling intervensi, itu tidak boleh. Nah, konstitusi di sini dari klasifikasinya, kalau berbicara klasifikasinya, ini ada yang namanya pertama tadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, kemudian dari cara pembuatannya, konstitusi di sini pembuatannya ada yang bersifat rigid dan kemudian ada konstitusi yang bersifat fleksibel. Nah, konstitusi tadi kan kalau yang tertulis ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulisnya apa? Konstitusi yang tertulisnya itu tadi hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah saya jelaskan. Jadi ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, kota, sampai peraturan desa, itu termasuk ke dalam konstitusi. Sifatnya adalah tertulis, tapi hierarkinya yang berbeda. Jadi konstitusi ini bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945, tetapi aturan-aturan atau regel atau regulasi yang ada di dalam suatu negara. Yang sifatnya, ini kalau tadi saya contohkan yang tertulisnya, kalau yang tidak tertulisnya adalah hukum adat. Nah, konstitusi itu klasifikasinya yang pertama tadi tertulis dan tidak tertulis. Dan klasifikasi yang kedua dari cara pembuatannya, konstitusi itu sifatnya rigid
Dan yang kedua, konstitusinya sifat pembuatan atau cara pembuatannya yaitu fleksibel. Konstitusi yang cara pembuatannya rigid itu seperti apa? Nah, konstitusi yang dari cara pembuatannya rigid itu atau perubahannya rigid itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 cara perubahannya atau pembuatannya itu sifatnya rigid, sulit. Karena kenapa? Yang namanya konstitusi atau yang paling tertinggi norma dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu harus sulit pembuatannya atau perubahannya. Diperlukan yang namanya cara yang merubahnya rumit. Contohnya kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal melakukan amandemen itu harus dibentuk yang namanya panitia ad hoc. Panitia ad hoc ini sampai dengan keempat kali panitia ad hoc 1, 2 nih dilakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang ada komisi konstitusi, tapi komisi konstitusi sampai sekarang belum ada belum ada yang namanya hasil dan sampai sekarang dibubarkan. Itu dulu pengganti dari panitia ad hoc. Dulu diganti oleh Komisi Konstitusi. Kenapa suatu lembaga Komisi Konstitusi yang dibentuk oleh ketetapan MPR? Karena dalam hal pembuatan yang namanya atau perubahan daripada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat menilai bahwa orang-orang yang merubahnya hanya dari orang-orang MPR saja atau dari legislatif saja. Karena legislatif ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari politik atau partai politik, otomatis dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan amandemen syarat kaitannya dengan perpolitikan. Nah, karena hal tersebut dikritik sehingga kemudian panitia ad hoc itu digantikan dengan Komisi Konstitusi. Ternyata Komisi Konstitusi ya dianggap belum mampu dan sampai saat ini belum memiliki hasil. Jadi amandemen hanya sampai tahun 2002. Itu berkaitan dengan amandemen. Tapi kalau berkaca mengenai sejarah, dulu ada namanya Dewan Konstituante. Itu juga suatu dewan yang diberikan tugas oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk merancang yang namanya Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, tetapi karena tidak bisa, kemudian balik lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dari sejarah konstitusi. Jadi yang pertama tadi sifatnya rigid. Yang kedua sifat dari cara perubahannya fleksibel. Dari sifat cara perubahannya fleksibel ini contohnya apa? Konstitusinya yaitu yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yaitu undang-undang. Nah, undang-undang atau perpu atau pemerintah mengganti undang-undang ini cara merubahnya mudah. Contohnya kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya tinggal ajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi ataupun peraturan daerah kalau tidak sesuai dengan undang-undang bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Nah, itu berkaitan dengan konstitusi dari cara perubahan. Kemudian ada lagi konstitusi dari kedudukannya. Konstitusi kalau dari kedudukannya ada konstitusi yang sifatnya kedudukannya tertinggi dan konstitusi yang kedudukannya rendah. Konstitusi yang kedudukannya tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kalau kedudukannya yang rendah yaitu undang-undang atau peraturan yang berada di bawahnya. Ada lagi kemudian konstitusinya berkaitan dengan sistem pemerintahan. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer, konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Nah, ini berbicara mengenai konstitusi. Selain memang dalam konstitusi di sini ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan konstitusi. Ya, salah satunya apa ya? Ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Konstitusi ini termasuk dalam suatu menangani atau berkaitan dengan konstitusi. Ada lagi yang kedua sumber hukum yang berlaku yang universal selain konstitusi yaitu konvensi. Konvensi di sini berkaitan dengan yang namanya suatu kebiasaan. Kebiasaan yang kemudian diikuti oleh di dalam suatu ketatanegaraan. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian. Perjanjian ini bilateral. Perjanjian ini bisa berupa apa ya? Bisa yang namanya penetapan atau yang lain kerjasama ini perjanjian dan lain sebagainya ini dengan negara lain. Kemudian ada lagi jurisprudensi yaitu
putusan hakim. Jadi putusan hakim bisa dijadikan dasar di dalam suatu ketatanegaraan. Putusan hakim pasti putusan hakim yang terdahulu yang pernah ada. Kemudian ada lagi pendapat ahli. Nah, ini pendapat ahli atau doktrin pun ini dapat dikategorikan sebagai sumber hukum universal. Jadi pendapat ahli ini atau doktrin ini siapa saja tadi berkaitan dari penjelasan pendapat ahli dari ketatanegaraan itu bisa menjadi sumber hukum dari hukum tata negara. Pendapat ahli dari ketatanegaraan A, B, nah itu bisa dijadikan patokan dalam hal pengaturan ketatanegaraan. Nah, itu berkaitan dengan sumber yang berlaku, baik tadi sumber hukum yang memang secara nasional, terdiri dari sumber hukum formil dan material, kemudian ini sumber hukum yang universal, terdiri dari konstitusi, konvensi, sampai dengan pendapat ahli. Nah, itu yang kalau dapat disimpulkan berkaitan dengan hukum tata negara tadi, hukum tata negara di sini itu tadi terdiri dari hukum, tata, dan juga negara. Tadi berkaitan dari sumbernya itu sumber hukum formil dan juga sumber hukum material, kemudian sampai dengan universalnya tadi ada konstitusi, konvensi, terus kemudian jurisprudensi, kemudian ada yang namanya perjanjian. Nah, itu berkaitan dengan sumber hukum dari ketatanegaraan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengertian, terus kemudian objeknya, hukum tata negara, kemudian sampai sumber hukumnya, baik sumber hukum yang ada dalam lingkup hukum tata negara nasional dan sampai yang sifatnya universal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan hukum tata negara pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan tidak dari penjelasan tadi? Pak, izin bertanya Pak, jika dibolehkan Pak. Oh, masih. Ayo, Ihsan, silakan. Mungkin Pak, ini Pak, saya sedikit bingung nih Pak, tentang apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi terhadap dasar negara, dan adakah negara yang tidak menggunakan konstitusi Pak? Oke, Terima kasih Pak. langsung saya jawab ya, Ihsan ya. Siap Pak. Nah, ada nggak sih pengaruhnya yang namanya konstitusi terhadap dasar negara? Nah, jadi gini, di dalam suatu konstitusi, kita ambil contohnya Indonesia, di dalam konstitusi itu mencerminkan yang namanya dasar negara. Nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebenarnya kalau Stephen Baudesre, itu kalau yang namanya norma undang-undang yang tertingginya Undang-Undang Dasar 1945, tapi sebenarnya yang norma paling dasarnya itu Pancasila. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya pasti tidak boleh melanggar yang namanya Pancasila. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mencerminkan nilai Pancasila. Terus kalau yang mengatakan kalau begitu, kalau Undang-Undang Dasar 1945 dirubah, apakah konstitusinya harus dirubah? Jelas, harus dirubah. Karena kenapa? Ketika yang namanya Undang-Undang Dasar, ketika Pancasilanya dirubah, tapi Undang-Undang Dasar 1945 tidak dirubah, ya akan terjadi perbedaan. Karena kenapa ya, dasar negara ini kan dituangkan di dalam suatu aturan, di dalam suatu regulasi. Makanya ketika ada yang mengatakan beberapa tahun belakangan ini, apakah yang namanya konsep dasar negara itu perlu dirubah atau tidak? Ternyata dari penelitian ini, yang menginginkan dasar negara ini coba untuk dirubah ini kebanyakan yang usianya 50 tahun ke atas. Tapi berkaitan dengan apakah bisa dirubah, bisa, dasar negara bisa dirubah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada dasar negara yang lebih baik dibandingkan dengan dasar negara Pancasila? Karena kalau berkaca ke belakang beberapa tahun belakangan ini, justru banyak negara yang memang mengadopsi atau melakukan penelitian kok bisa ya negara Indonesia yang notabene mayoritas Muslim saja, mayoritas Muslim, tetapi tidak ada pembeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tapi di negara lain ada pembeda. Contohnya kalau di kita, ini mayoritas Muslim, tetap keagamaan nasional, hari besar agama, libur. Terus kemudian dijadikan hari nasional. Terus kemudian pada saat hari perayaan umat,
gitu, baik Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, yaitu diberikan yang namanya kebebasan, diberikan yang namanya kalau untuk dari keamanan dan lain sebagainya, berbeda dengan di wilayah negara yang lain. Contoh, wilayah negara yang mayoritasnya Muslim, Arab Saudi lah, ataupun jiran Malaysia. Dia mayoritas Muslim, tetapi yang digunakan hukumnya saja. Hukumnya menggunakan hukum apa? Hukumnya hukum Islam. Tapi kan orang yang berada di dalamnya bukan hanya Islam saja. Nah, itu yang menjadi, negara Indonesia bisa seperti itu. Bahkan menjadi patokan negara-negara yang lainnya. Merujuk ke pertanyaan yang tadi, ya apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Ketika dasar negara dirubah, otomatis ya harus berubah juga yang namanya konstitusinya. Tapi konstitusi ini berubah kalau dari amandemen 1 sampai amandemen keempat, ini menyangkut yang masalah penguatan hak asasi manusia. Penguatan hak asasi manusia ada nggak di dalam konstitusi? Ada tidak di dalam Pancasila? Ya ada di dalamnya. Tapi yang jelas kalau umpama berpengaruh tidak, kalau dasar negara dirubah, otomatis secara regulasi, secara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam konstitusinya pasti harus dilakukan yang namanya perubahan. Perubahan itu bisa menyeluruh ya, bisa dari yang namanya bentuk negaranya bisa berubah, sistem pemerintahannya pun bisa berubah, pasti sangat berpengaruh. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa tadi Mas Ihsan? Saya lupa. Pak, apakah ada suatu negara yang tidak menggunakan Oh iya, konstitusi? apakah ada suatu negara yang tidak menggunakan konstitusi? Nah, tadi sudah saya jelaskan, konstitusi itu aturan ya. Jadi aturan baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi suatu negara itu pasti adanya suatu aturan. Contoh kalau yang namanya Inggris. Inggris apakah memiliki konstitusi? Memiliki konstitusi, tapi sifatnya tidak tertulis, tidak dituangkan di dalam bentuk undang-undang. Dia hanya, tapi bukan berarti gini. Berarti kalau konstitusinya tidak tertulis, berarti kayak hukum adat Pak di Inggris. Enggak, konstitusinya ada, ditulis. Jadi dalam secara harfiahnya itu tetap ditertulis, tapi tidak dituangkan kalau di kita gitu. Tidak dituangkan ke dalam lembaran negara. Nah, jadi kalau umpama Ihsan lihat di undang-undang itu kan ada di paling bawahnya gitu. Lembaran negara nomor sekian-sekian. Kalau di Perda itu lembaran daerah, itu dituangkan secara tertulisnya seperti itu. Tapi bukan berarti kode penal yang berada di negara Inggris, kodeks kayak gitu, itu sifatnya tidak tertulis sama, tetapi tidak dituangkan di dalam berita negara, tidak dicatatkan, hanya seperti itu. Kalau di negara kita kan hukum yang tidak tertulisnya, hukum adat juga ada tulisannya, cuma tidak dituangkan atau tidak diberitakan di dalam berita negara seperti itu. Tapi kalau di dalam negara yang lain ada nggak sih aturannya? Ada. Pasti ada yang namanya regulasi yang mengaturnya. Tapi ada yang sifatnya tertulis dan ada yang sifatnya tidak tertulis. Bayangkan kalau di suatu negara tidak ada aturannya yang mengatur pemerintah. Mau jadi apa suatu negara tersebut? Di negara yang otoriter pun, seperti Cina, itu harus ada aturannya. Dia termasuk negara yang hanya memiliki satu partai politik, tetapi di situ ada aturannya. Bagaimana cara merubah suatu konstitusi, bagaimana merubah aturan, bagaimana cara yang namanya melakukan pemilihan dan lain sebagainya, mengambil pendapat, itu ada diatur. Nah, itu yang aturan tersebut masuk ke dalam suatu konstitusi. Nah, terus ada lagi gini, di dalam kerajaan kayak Arab Saudi itu nggak ada partai politik di dalamnya. Tapi apakah ada yang namanya aturannya? Aturannya tetap ada. Bagaimana cara raja memerintah, bagaimana walaupun isi dari orang-orang yang berada di dalam wilayah kerajaan itu kebanyakan keluarga dari kerajaan, tapi di situ jelas ada yang namanya aturan-aturannya yang mengatur negara itu sendiri atau yang namanya lembaga dalam suatu negara dan juga mengatur contohnya kerjasama dengan negara yang lainnya. Seperti itu Mas Ihsan. Terima kasih pertanyaannya. Bapak, sama-sama. Ya. Berarti Pak, untuk menentukan suatu konstitusi itu untuk sebuah negara itu tergantung akan landasan dasar Pak ya? Oh ya, tergantung pasti landasan dasarnya. Karena gini, yang namanya landasan dasar itu suatu konstitusi itu apa sih yang hendak dicapai? Jadi kalau mau berbicara konstitusi gini, apa sih isi kandungan konstitusi? Isi kandungan konstitusi ini kalau masih ingat belajar konstitusi, ini udah belajar loh semester 2 ya. Isi kandungan dari konstitusi ini apa sih yang hendak dicapai
ketika membuat suatu konstitusi, harapannya terus konstitusi ini adalah merupakan perjuangan dari yang namanya pejuang masa lalu. Nah, itu isinya. Terus kemudian sampai mengaturnya ini sampai sejauh mana pandangan hidup tentang suatu negara itu harus diatur di dalamnya. Dan konstitusi yang baik ini konstitusi yang berlakunya ini lama. Suatu konstitusi kalau berlakunya lama ya berarti semakin lama ya berarti orang yang membuatnya ini atau drafternya ini ya berarti bagus. Nah, itu ya bagaimana caranya ya berkaitan tujuan dari negara itu tercapai, kemudian keadilan pada masyarakat, terus apa yang dicita-citakan itu harus tertuang di dalam suatu konstitusi, di samping konstitusi ini berisikan sejarah perjuangan bangsa yang hendak ingin dicapai. Nah, itu dari pendapat Wrighton kalau nggak salah berkaitan dengan isi makna dari kandungan konstitusi. Selain dari Miriam Budiarjo juga isinya di dalamnya dari konstitusi itu bagaimana cara mengatur antara lembaga negara satu dengan lembaga negara yang lain. Nah, itu juga terus cara merubah konstitusi juga diatur itu menurut pendapat Miriam Budiarjo berkaitan dengan makna atau isi kandungan di dalam konstitusi. Makanya di dalam kalau menurut Miriam Budiarjo di dalamnya bagaimana cara merubah konstitusi. Nah, itu juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 cara merubah konstitusi ini berapa orang yang ada di dalamnya, berapa per 5 orang yang ada di dalamnya, itu juga dijelaskan dari cara perubahan konstitusi. Seperti itu, Mas Isan. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi? Ada ditanyakan? Ini absensinya jangan lupa ya, tetap di LMS. Tapi tadi saya sempat pagi itu agak hilang error, tapi tadi saya coba bisa lagi. Jadi jangan lupa walaupun sudah ikut Zoom ini, tapi jangan lupa untuk isi absensi di LMS, karena nanti saya akan merekapnya di LMS. Seperti itu. Ada lagi tidak yang tanyakan? Sudah? Siapa? Aldi? Ada? Apa sudah? Kalau sudah saya tutup nih. Mungkin sudah cukup, Bapak. Oh, mungkin sudah cukup, Pak. Alhamdulillah sudah paham. Ya, sudah. Kalau sudah cukup ya, udah lumayan lama ya. Iya, Pak, dari tadi pagi gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin terima kasih. Saya berikan apresiasi ke teman-teman yang mengikuti kuliah Hukum Tata Negara kali ini. Tadi saya langsung rangkum dari pengertian dan sampai dengan sumbernya. Nanti tinggal di pertemuan berikutnya nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai isi dari sistem pemerintahan pusat itu seperti apa, kemudian sistem pemerintahan daerah itu seperti apa mengenai hukum tata negara. Kalau berkaitan dengan konstitusi, memang mungkin yang kelas lain mungkin dijabarkan konstitusi ini apa. Saya rasa kalau untuk konstitusi ini kan sudah pernah diajarkan mata kuliah hukum konstitusi. Saya rasa sedikit banyak sudah paham. Tadi pun sudah saya jelaskan sedikit. Nanti tinggal materi berikutnya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah hukum tata negara. Mudah-mudahan apa yang saya berikan mendapatkan manfaat untuk teman-teman sekalian dan buat saya juga. Terima kasih, sehat selalu buat teman-teman kelas AB yang mengikuti hukum tata negara. Saya akhiri, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya langsung live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.